Waktu itu jelang subuh, saya lagi menggarap tugas-tugas kuliah. Ada pesan singkat yang masuk dari salah seorang sahabat saya. Waktu itu dia bilang kalau he did stuff bareng cowok yang baru dia kenal. Dia kebingungan dan merasa bersalah. Setidaknya itu sih yang saya ingat. Sebagai sahabat, saya juga bingung harus bereaksi seperti apa. Butuh sedikit waktu buat saya buat membalas pesan singkatnya. Karena waktu itu jelang subuh dan saya tahu kalau dia termasuk orang yang rajin ibadah. Saya cuman balas, subuhan dulu lah, gak usah bingung. Ada jeda waktu sebelum akhirnya kita memang ngobrol perkara itu. Kemudian dia memutuskan buat melela atau coming out ke sahabat-sahabat saya yang lainnya. Nah ini kali saya bakal ngobrol perkara melela bareng Rio Damar, foundernya melela.org yang sempat juga melakukan riset mengenai humor dan komedi untuk pendidikan pasca sarjananya di Brunel University, London, Inggris dengan beasiswa Chevening. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Studi pasca sarjananya kan fokusnya ke penelitian soal humor dan komedi. Itu pilihan yang menarik sih buat saya. Apa yang dipelajari gitu dari humor dan komedi? Saya kemarin cukup beruntung bisa sekolah di Inggris, ngambilnya belajar Media and Communications, tetapi riset saya mengenai humor dan komedi. Menjawab pertanyaannya Asro, sebenarnya apa yang dipelajari banyak. Bisa batasan komedi dan humor, fungsi humor di masyarakat, kenapa orang gampang tersinggung, sense of humornya rendah, kenapa bisa tinggi, macam-macam. Setelah belajar, ilmunya diterapin buat apa? Macam-macam. If you have a campaign untuk produk-produk yang sifatnya harus diterangin ke orang, ya kan, akan jauh lebih menyenangkan kalau ngajarinnya sambil bercanda. Kalau ada produk-produk yang sifatnya kontennya sensitif, supaya orang nggak gampang marah, kita pakai bercanda, pakai humor and comedy. Tapi di sisi lain ada bahayanya juga. Kita harus ingat bahwa nggak semua orang punya sense of humor yang bagus, dan kita harus take them into account dan bikin rencana dan strategi cara menanggulanginya gimana. Kan masing-masing negara atau di Indonesia masing-masing suku atau pulau punya sense of humor yang beda-beda. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya kearifan lokal, Kak. Nah itu dia. Berarti kan harus belajar masing-masing kearifan lokal atau budaya lokal itu tadi kan? Oke. Seseorang bisa memiliki sense of humor yang rendah dan yang tinggi. Sebenarnya itu semua ditentukan oleh yang namanya cultural capital. Cultural capital itu adalah modal budaya. Ya kan, ada orang yang modalnya rendah, ada orang yang modalnya tinggi. Yang menentukan tinggi atau rendahnya apa sih gitu kan? Macam-macam, bisa sekolah. Semakin tinggi sekolah lo, semakin tinggi culture capital lo. Semakin teman-teman lo beragam, nggak cuma profilnya satu yang sama kayak lo doang. Misalnya nih, lo orang Jawa tapi cuma mau temenan sama orang Jawa, itu pasti cultural capital lo rendah. Tapi ketika lo orang Jawa tapi bisa bergaul sama orang Padang, orang Batak, orang Papua, itu referensi kebudayaan lo akan naik secara organik lagi, ya kan? Nggak harus pakai sekolah gitu kan. Lalu orang-orang yang nonton film Hollywood doang sama nonton film yang macam-macam, pasti referensi budayanya juga pasti beda kualitasnya gitu kan. Intinya itu. Kenapa begitu? Karena sense of humor intinya adalah appreciation of life. Jadi bagaimana lo menghargai kehidupan, itu sebenarnya nyawanya sense of humor itu, ya kan? Ketika cultural capital lo rendah, lo nggak bisa menghargai kehidupan, lo gampang tersinggung, gampang marah, dan pengennya nyari ribut aja. Dan ada yang bilang katanya orang yang nggak pinter-pinter amat gampang tersinggung, ya kan? Orang yang pinter sebenarnya agak lebih santai, katanya gitu. Tapi nggak selalu begitu kan? Betul. Kadang-kadang saya pun juga nggak pinter-pinter banget, tapi saya bisa ketawa gitu. Poinnya adalah gini, sense of humor seseorang itu ditentukan oleh orang itu sendiri kok. Dan saya nggak mau ngomong bahwa yang kuliahnya S2 itu pasti lebih pintar daripada yang S1. Enggak juga, banyak juga kok S2 yang nyampah. Contohnya saya mungkin sukanya nyampah di Twitter. Mungkin kalau secara budaya dulu ada tonil, kalau di Jawa Timur ada ludruk gitu. Itu jadi media kalau zaman dulu kan, jadi media orang untuk mentolerir katakanlah keberadaan teman-teman transgender di sana, atau ada laki-laki yang kemayu. Karena kan zaman dulu memang kan perempuan nggak boleh tampil di panggung atau keluar malam. Tapi kan sekarang udah berubah. Nah, batas toleransi orang kan cuman hanya sebatas itu aja, ngelihat mereka sebagai apa ya, bahan ketawaan gitu nggak sih? Kita harus bisa membedakan antara laughing with sama laughing at. Misalnya saya seorang LGBT nih, saya bikin jokes tentang laki-laki homoseksual yang punya privilege, itu saya nggak laughing at tapi laughing with. Tapi mungkin ada teman saya yang straight dan dia nggak gay tapi ngetawain temennya yang feminin, itu dia laughing at. Balik lagi ke toleransi. Sebenarnya poinnya gini yang ingin gue sampaikan, itu aku nggak ngelihat dari sudut humor and comedy, tapi lebih kepada segregated society
society. Zaman dulu itu lebih menyenangkan karena kita nggak tersegregasi gitu, ya kan? Maksudnya, you know, lo ke sekolah tuh semuanya pakai baju putih abu-abu, nggak tiba-tiba ada yang pakai jilbab, ada yang pakai jenggot, ada yang you know, gitu-gitu. Gue nggak bilang itu salah, tapi sekarang problemnya adalah ketika orang Islam cuma mau temenan sama orang Islam gitu kan. Orang Cina, maaf ya, agak rasis karena saya orangnya jahat aja gitu kan. Orang Cina seperti saya deh, oke, karena gue orang Cina juga gitu kan. Buyut gue namanya Kwik Chun Yo, so I'm part Chinese. Sayangnya bukan Crazy Rich Asians aja. So, jadi zaman dulu itu lebih nggak tersegregasi gitu. Zaman sekarang itu dengan kemajuan media, orang bisa banget punya kontrol akan apa yang mau mereka lihat dan apa yang mau mereka dengar. Di saat lo nggak suka sama sebuah tweet, lo bisa block atau mute. Tapi zaman dulu kan nggak ada namanya block atau mute. Lo nonton TV apa aja di TV ya lo tonton aja gitu kan. Kalau lo nggak suka palingan ya lo skip aja gitu kan. Tapi kan nanti biasanya kalau ratingnya bagus minggu depan diulang lagi, bro. You don't really have a choice gitu kan, lo nonton aja gitu kan. Tapi sekarang kan dengan berkembangnya teknologi, kita punya kontrol akan apa yang ingin kita lihat dan apa yang kita tonton, dan kita bisa ngerespon. Iya dong. Contohnya kita bisa gabung di grup WhatsApp yang isinya teman-teman kita aja nih, ya kan? Ya mungkin pemikirannya sama, tapi kadang-kadang saya agak suka mempertanyakan apakah kesamaan itu baik, you know? Mungkin itu menyenangkan, tapi apakah itu baik gitu. Jadi kita tidak terbiasa dengan perbedaan. Jadi ada sesuatu yang beda dikit tuh kita panik, kaget, terus nge-tweet di sosial media, ya kan? Di retweet sama akun bodong yang followers banyak gitu kan, di framing, ya kan? Kesannya kita takut banget. Oke, manusiawi, manusia itu takut, tapi kita kan manusia itu kan harusnya nggak cuma takut doang kan? Manusia itu kan harus lengkap. Lo anak sastra, so, ya kan? Sastra itu ada namanya tokoh pipi sama tokoh bulat, iya dong. Ya kan, di saat tokoh pipi itu kan yang kayak dari awal cerita sampai akhir cerita sikapnya itu aja, penakut aja gitu kan. Sementara kalau manusia yang bener itu kan harusnya bulat, nggak hanya takut doang tapi juga berani gitu kan, bisa tertawa. Dalam tataran itu berarti kita sekarang ada semacam kemunduran gitu nggak sih? Aku nggak bisa bilang kemunduran karena kemajuannya juga banyak. Ini adalah fenomena yang kita hadapi sekarang aja, kemajuan digital, zamannya udah beda, dan perlu orang-orang yang ngerti media seperti Mas Asro untuk bicara atau mengangkat orang-orang yang nggak pernah disuarakan di media kanon sifatnya gitu. Tadi kita sempat ngomongin soal segregasi gitu kan, terus bikin website Melela. Di era orang sangat gampang gitu untuk nandai seseorang gitu kan, nge-tag seseorang kalau di sosial media gitu. Satu tweet kesannya tuh, satu tweet yang lo nggak suka kesannya orang udah bajingan dari lahir gitu. Nah itu dia kan. Resikonya terlalu gede nggak sih untuk orang kata siapa? Di doxing gitu-gitu kan. Kata siapa? Yang terjadi kan itu. No, I think there's something missing. Puzzle yang missing. Oke, aku cerita dulu mengenai Melela kali ya. Sejarahnya gimana. Melela itu aku bikin tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi intinya adalah dulu gue wartawan di salah satu media cetak terbesar di Indonesia. Kalau ngomong terbesar artinya komprominya banyak. Jadi ada banyak hal-hal yang nggak bisa gue tulis di media. Lalu gue butuh alter ego untuk menulis dan menciptakan sebuah karya yang idealis, dan gue ciptakan Melela. Jadi intinya itu adalah sebuah alter ego tadinya. Lalu gue melihat peluang ada beasiswa ke luar negeri. Waktu itu nama beasiswa Chevening. Gue jadikan sebuah bahan untuk gue daftar beasiswa. Akhirnya diterima, lagi hoki karena sebelumnya udah 2 kali ditolak. Jadi yang ketiga gue daftar pakai Melela dan diterima. Alhamdulillah. Tadi gitu aja tuh, tentang gue aja itu. Tapi makin kesini ternyata gue ketemu banyak orang yang merasa terbantu oleh Melela. Orang literally came up to me, salaman sama gue, strangers ya, bilang, saya tahu Rio Damar, Anda membuat melela.org, terima kasih telah membantu hidup saya. Dan itu di depan orang banyak, di depan, maaf ya, SJW Indonesia gitu kan. Artinya project gue works. Artinya ini it has to be more than just gue. Artinya ini udah menyangkut orang lain, gue udah membantu orang banyak tanpa gue sadari, dan ini harus terus berlanjut. Dan Melela itu nggak mungkin ada ketika masyarakat kita homofobik, maaf ya. Karena dari pertama kali muncul yang ngebantuin gue adalah orang-orang teman-teman gue yang menikah dan punya anak. Maksudnya mereka bukan LGBT. Kalau gue boleh, jadi boleh nyebut nama nggak sih? Boleh ya. Halo Tiza Mafira, teman gue, anak Harvard ya kan, yang sekarang lagi sibuk diet kantong plastik. Dia bantuin gue awal-awal masalah hukumnya gimana. Lalu yang kedua ada Yaswin Ibn Sina, dia bos gue dulu, anak sastra Arab. Assalamualaikum akhi, ya kan. Ya itu 2 dari sekian banyak orang yang membantu gue. Di samping itu tetap ada namanya teman-teman LGBT yang gue anggap senior. Lo kalau mau bikin bisnis atau project kan lo kayak bikin babies ya. Ya orang-orang kayak gue kan nggak bisa punya anak ya. Jadi my babies is my project, right? Mungkin sih sebenarnya kan. Ada banyak cara
kan. Iya, gue sampai sekarang gue belum kepikiran untuk punya anak sih. Tapi poinnya adalah untuk gue sekarang yang visible adalah anak gue adalah project-project gue. So I have to take care of them. Gue harus menyikapi ini dengan serius dan lengkap gitu. Jadi inklusif gitu. Semuanya saya sertakan dengan proporsi dan konteksnya masing-masing gitu kan. Intinya adalah Melela dibantu oleh begitu banyak pihak, dan yang banyak berperan adalah teman-teman yang non LGBT sebenarnya. Orang-orang yang tanda kutip dibilang normal, ya kan? Ketawa nggak lo? Ketawa kan? Aku nggak normal jadinya nih, ya kan? Apa salahnya dengan baju warna pink? Mic-nya warna pink. Iya kan? Ini nggak normal mic-nya berarti kan? Dan Melela itu bisa bertahan sampai saat ini, detik ini 2019, karena masyarakat Indonesia tidak homofobik. Yang homofobik juga ada, tapi yang nggak homofobik juga banyak kok. Problemnya adalah sekarang mereka nggak gitu ngomong aja, karena it's not really strategist gitu kan. Dan gue juga kalau sayang sama mereka, gue mendingan kalau itu membahayakan lo, mendingan jangan deh. Sekarang konteksnya Melela itu hadir buat orang-orang nekat. Jadi ketika lo mau main aman, mendingan jangan. Nggak salah juga main aman, there's nothing wrong gitu kan. Tapi ketika lo mau nekat, ayo you're my team. Ketika lo mau politically correct, jangan sama gue dulu deh, sama SJW yang lain misalnya gitu ya. Dan kemudian kan ini kan jadi semacam platform, ada banyak tulisan di sana. Betul. Dengan cerita-ceritanya. Betul. Gitu. Dan Melela itu fokus sampai sekarang tetap di website ya. Kita nggak punya YouTube channel, kita nggak punya studio radio secanggih KBR ini ya kan, yang pasti investasinya bermiliar-miliar. Pound sterling mungkin. Karena kebanyakan Melela itu audiensnya adalah, kalau gue lihat dari back end-nya ya, datanya itu yang akses itu orang-orang dari pelosok yang mereka mungkin punya kuota terbatas untuk nonton video SJW masa kini yang cerita tentang coming out, tentang Melela gitu kan. Yang nggak punya pulsanya yang punya pulsanya yang cukup gitu. Jadi Melela itu kan website simple, cuma beberapa page kalau lo mau baca gitu kan, dan 3 menit, dan itu harapannya membuat lo merasa bahwa lo nggak sendirian, lo punya teman, lo nggak bunuh diri insya Allah gitu kan. Karena sayang banget kalau bunuh diri gitu kan, karena Tuhan itu penyayang kok, maha pengasih dan maha penyayang gitu. Yang nyebelin tuh kadang-kadang grupisnya aja, entourage-nya ya kan. Dulu kan gitu namanya rockstar beneran, nabinya sih santai bro, yang nyebelin tuh entourage-nya ya kan. Woles aja kali nabinya gitu kan. Visibility berarti penting banget kan sebenarnya kan. Penting, that's why gue senang banget diundang sama KBR di sini, karena gue misinya adalah menyuarakan suara-suara yang terbungkam. Dan gue orangnya agak milih-milih kalau misalnya tampil ke media, karena banyak media yang menulis tentang LGBT tapi mereka nggak ngerti bedanya sexual orientation sama perilaku seksual sama orientasi seksual gitu kan. Jadi kayak isinya salah kaprah gitu deh. Dan gue happy banget KBR lulus seleksi, so congratulations. Terima kasih. You're one of the best man. Tapi kalau ngomong soal Melela gitu, boleh cerita juga gak sih soal pengalaman Melela Rio sendiri kayak gimana dulu awalnya? Oke, Melela itu sulit tapi nggak sulit. Menjadi sulit itu ketika Melela itu sebenarnya harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita sadar bahwa kita manusia, bukan nabi, bukan Tuhan, bukan malaikat, yang punya kekurangan, ya kan? Dan it's okay punya kekurangan, dan berdamailah dengan itu. Terima dulu gitu kan, harkat lo, ya kan? Sebagai manusia yang punya kekurangan, dan berbanggalah dan berbahagialah. Ketika lo sudah berdamai dengan itu, insya Allah kedepannya udah mulai gampang nih. Kedepan itu maksudnya mulai ngomong ke orang lain kalau lo perlu, ya kan? Harus gue sampaikan dulu bahwa di Indonesia itu ada yang coming out, ada yang Melela, ada yang nggak Melela. Dan yang Melela itu nggak bisa merasa dirinya lebih hebat dari yang belum Melela. Dan gue sebagai foundernya Melela.org, saya tekankan di sini bapak-bapak, yang udah Melela jangan sombong, jangan so cantik say, ya kan? At the end of the day kita hanya manusia biasa kok gitu kan. Menjawab pertanyaannya Mas Asrul tadi, bagaimana Rio Damar Melela? Saya datang dari keluarga Jawa. Artinya kan Jawa itu all about pasif agresif, ngomong begini maksudnya begitu gitu kan. Jadi gue pengen banget kayak di film-film Hollywood gitu ya, bisa pulang ke rumah yang ngomong mom dad I'm gay gitu kan. Kayak di film-film gitu kan. But I'm not living in a Hollywood movie. Gue orang Jawa dan semuanya harus pasif agresif gitu kan. Jadi ceritanya dulu waktu itu bokap gue dan nyokap gue ulang tahun pernikahan, mereka merayakannya waktu itu restorannya namanya Table 8 di Hotel Mulia. Zamannya kakak gue sama adik gue tuh belum kawin, belum menikah sorry. Dan zamannya SMS belum WhatsApp. Jadi bokap SMS ke anak-anaknya bilang, kita hari ini makan di Hotel Mulia Table 8, papa sudah reservasi, anak-anaknya papa boleh bawa temannya satu. Buat orang Jawa itu artinya bawa pacar lo bro, ya kan? Ya kita anak-anaknya udah ngerti aja. Jadi kakak gue bawa pacarnya, adik gue bawa pacarnya, dan gue bawa pacar gue dong. Yang which is mungkin agamanya beda tapi jenis kelaminnya sama. Itu masalah masih ya. Kan pernikahan beda agama di Indonesia bermasalah tuh. Iya. Nah, anyway, kalau saya sih nggak bermasalah, yang penting jenis kelaminnya sama pak, gitu kan. Ya gitu. Jadi itu kali pertama mama sama papa mungkin tahu kalau anaknya beda. Dan untungnya orang Jawa, jadi tetap sopan. Ya dong. Jawa kan sopan, nggak mungkin tiba-tiba borat kau gitu kan, nggak mungkin gebrak-gebrak meja gitu kan. Pengennya gitu sih biar drama gitu kan, suspense.
Film banget dong jadinya. Jadi mereka tetap baik sama pacar saya saat itu, dan kita berlaku seperti orang pacaran, sama seperti adik saya dan kakak saya yang pacaran juga. Mereka nggak cuma depan bokap nyokap, tapi at least they know they're in love gitu kan. Aku ngambilin makanan buat pacar saya gitu kan. Pacar saya ngambilin makanan buat saya gitu kan. Manggil saya sayang gitu kan. Oh wow, oke. Iya, masa manggilnya apa Iya, dong? enggak, maksudnya Kan itu kan pacaran. belum ngomong kan waktu itu, tanpa ngomong tapi udah langsung. Iya, karena kita terbiasa dengan ngomong sayang, ayang gitu kan. Ya, masa gue harus pura-pura depan nyokap bokap gue sih? Tiba-tiba jadi bro gitu kan. Nah, itu aneh banget sih. Berarti tanpa Gitu ngomong kan. ke orang tua kan waktu itu langsung aja kan bawa Ngomongnya dengan pacar. cara gitu. Kan melela itu kan nggak ada rumus bakunya mesti gimana kan. Gue pengennya kayak film-film Hollywood, say. Tapi kan nggak bisa. Gue orang Jawa, bukan orang Amerika nih. Jadi ya caranya gitu. Dan so far so good, dalam artian bokap nyokap gue tetap sayang sama gue dan sayang sama temen pacar gue. Kalau memang mereka pernah sebelah sama pacar gue, bukan karena pacar gue laki-laki, karena pacar gue jahat. Dan itu udah merugikan gue. LGBT juga banyak yang jahat kok, tapi yang baik juga banyak. Sama seperti orang yang tanda kutip normal. Dan gue nggak mau dibilang bahwa gue beruntung ya, enggak, men. Kayak gue sebel banget ya kalau misalnya kayak udah melela sama nyokap bokap udah gitu kan. Oh lo terus nggak apa-apa bokap nyokap lo nggak apa-apa. Ya lo beruntung banget ya. Kata siapa? Gila ya, lo nggak tahu kakek gue siapa? Kakek gue namanya Kiai Haji Muslih. Dia itu adalah one of the founders of Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi saya datang dari keluarga pesantren, makanya dari tadi ngomong assalamualaikum dan alhamdulillah dan insyaallah biar kelihatan Islam. So iya, jadi sebenarnya di atas kertas Rio Damar itu nggak enak banget nih, amsyong banget nih ya kan CV-nya gitu kan. Keluarganya kiai gitu kan. Dulu juga kiainya juga yang bikin, aduh gue boleh nggak ya ngomong ini, gue takut dimarahin nih. Dimarahin gimana maksudnya? Kakek gue itu one of the pelaku HTI. Oh oke. Tapi zaman Soekarno ya, karena HTI itu dibutuhkan untuk strategi pertahanan. Tapi kan HTI itu kan sebenarnya secara harfiah maknanya kan tentara Tuhan. Nah sekarang orang Indonesia sampai mau jadi Tuhan nih, bisa menyebut diri dia HTI ya kan? Tuhannya siapa nih ya kan? Tuhan punya kepentingan apa nih ya kan? Ya zaman itu dibutuhkan untuk pertahanan. Karena zaman Indonesia merdeka banyak pemberontakan kan? Pasti ada strugglingnya juga kan dulu awal-awal, mungkin menyadari kalau berbeda. Okay. Apalagi dengan background keluarga yang seperti The itu. funny gitu. thing is, awalnya gue tahu gue dari kecil, mungkin dari mulai gue mengingat harusnya gue udah tahu gue berbeda. Tapi kan saat itu kan masih kecil, nggak ngerti LGBT apa, sogi itu apa, ekspresi gender itu apa gitu kan. Taunya laki-laki sama perempuan aja gitu kan. Tapi kok mimpinya gue sama Aladin ya, Princess Jasmine-nya mana nih gitu. Aladin. Iya, jadi gue tuh orang yang nggak pernah mimpi basah, tapi mimpi pacaran aja. Kalau lo baca artikel Dede Utomo di melela.org, dia cerita bahwa dia itu sering mimpinya itu tidur di asrama atlet. Aku mau mimpi kayak gitu kok nggak pernah dikasih sama Tuhan gitu kan. Aku mimpinya kok sama Aladin nih, syari'i banget mimpi gue ya, harap-harapan gitu kan. Ya kan, di Baghdad aja gitu. Ya jadi mimpinya kayak main balapan permadani terbang sama Aladin gitu kan, kayak bercanda-bercanda di padang pasir, lompat-lompat di atap rumah gitu kan. Dan gue sayang sama Aladin, dan mungkin Aladin juga sayang sama gue, tapi gue nggak tahu itu namanya apa. Tapi asli di mimpi gue nggak ada Princess Jasmine ya, adanya Rio dan Aladin cuy gitu. Ya mulainya di situ. Tapi kan buat anak kecil itu hanyalah sebuah mimpi aja gitu kan. Ya gue taunya begitu gue bangun, gue taunya laki-laki sama perempuan, dan teman-teman gue saat itu mulai pacaran, dan gue pacaran lah gitu kan. Pacaran tapi saat itu hanya untuk trying to fit in. Gue pacaran sama anak dance, dulu kan kayaknya hits banget ya, pacaran sama anak dance, sama anak menteri gitu di Love School kan gudangnya tuh anak-anak pejabat ya kan. Tapi apakah gue sayang sama mereka? Gue sayang. Tapi ketika kita ciuman dan lu minta gue gigi 5, gue nggak bisa say. Oke. Aku sayang sama kamu, tapi nggak bisa home run. Biasanya first base aja gitu kan. Terus sampai akhirnya gue kuliah di UI, lalu gue jatuh cinta dengan seorang abang Jakarta. Dia adik kelas gue by the way. Enggak, sebenarnya kita satu angkatan sih, tapi dia masuknya agak terlambat gitu. Ya udah, gara-gara gue naksir sama dia, dan dia orangnya tuh hobinya sholat gitu. Gue harusnya juga hobinya sholat kan, tapi gue malah sholat di kampus. Tapi karena dia suka sholat di kampus, jadi gue juga sholat di kampus. For the sake of gue bisa ngobrol sama dia, sholat di sebelah dia gitu kan, ya wudu bareng gitu kan. Ya udah, percakapan bermulai dari situ. Lalu kita dulu tuh ada majalah kampus, terus gue diminta untuk jadi covernya barengan sama si mas yang satu ini, tapi beda frame. Dia sama perempuan, gue sama perempuan lain juga. Cover edisi Januari dia, Februari gue, misalnya gitu. Tapi kita fotonya bareng. Ya mulai dari situ, terus gue jadi ketawa. Aduh, aku malu. Terus dia gitu ngajak main tenis. Oke. Dari panjang ya ceritanya
ceritanya. Dari musola, kampus, photoshoot majalah, terus dalihnya kencannya main tenis, say. Dulu itu ada tempat tenis namanya Bima Sena, kita suka main tenis di situ. Ya udah, lama kelamaan jadi kayak jujur-jujuran dan ya kita sayang sih. Rasanya nggak salah di saat lo sayang sama orang. Nih gue nangis nih ngomong kayak gini kan. Iya dong, maksudnya kayak sama kok rasanya, punya rasa cemburu, punya rasa takut gitu kan. Di saat lo sayang sama orang kan gitu, apalagi zaman-zamannya berondong ya kan. Ya dong, 20 something guy gitu kan. Kayak ya gitu, rasanya bener kok gitu. Dan cinta membuat lo menjadi orang yang lebih baik. That's the point of love, man. Jadi rajin ibadah tadi kan. Apapun baik itu ya. Maksudnya kalau gue mungkin jadi lebih sabar, jadi you know, ya mungkin sholat juga gitu. Ya sekarang juga sholat sih, tapi nggak 5 waktu aja. Karena saya ibadahnya nggak ambisius. Balik lagi ke keluarga tadi ya, yang kiai gitu ya. Kemudian kan kalau keluarga inti menerima kan. Biasanya menerima kan sih harusnya ya. Kalau orang Jawa gitu kan, kayaknya kan kita nggak pernah benar-benar bebas gitu, iya nggak sih? Bahkan ketika sudah berkeluarga pun mereka kan kebanyakan orang atau keluarga Jawa kan masih ikut campur juga. Oke, kan? enggak. Ketika lo minoritas, lo punya kecenderungan untuk menyensor diri lo sendiri. Self censorship itu sebenarnya nggak sehat. Karena at the end of the day semua manusia itu sama harusnya. Nggak ada just because you're minority lo less pride gitu. Enggak gitu, salah. Poinnya gini, di saat nyokap gue sudah oke, mereka juga oke kok. Jadi kuncinya adalah bokap nyokap gue. Bokap nyokap gue selama ini oke-oke aja, kadang-kadang nggak oke, tapi karena pacar gue tuh bajingan, bukan karena dia laki-laki. Waktu adik gue kawin, bokap gue nanya ke gue, Rio kamu adik gue namanya Adit. Rio, Adit mau menikah. Terus gimana? Kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Kalau nungguin Rio nanti undang-undangnya kelamaan gitu kan. Yang ada Adit nggak kawin-kawin. Bokap gue ketawa. Terus Rio gimana? Ya Rio akan baik-baik saja. Rio nggak mau menikah juga. Menikah sama siapa? Gitu kan. Sama siapapun, nama orang yang Rio sayang. Thank you papa, gue bilang. Tapi untuk sekarang Adit dulu deh. Ya ini bukan masalah orang Jawa kan, ada totok romo yang ya kan ditanya minta apa kan, dilangkahi gitu kan. Iya, norak banget kan nih. Adek gue nanya, Mas Rio minta apa? Nah itu deh. Aku minta kamu baik sama istri kamu aja, boleh nggak? Aku minta kamu jadi suami yang sayang, yang mendukung istri. Ya istri juga mendukung suami, tapi saling dukung gitulah. Aku mintanya itu. Bener nih Mas Rio, nggak minta jas atau nggak minta macam-macam jam tangan, mobil apa gitu. Enggak. Kamu norak banget sih lo. Udah akhirnya dia, si adek gue lapar lo ke nyokap gue ngomong ke gue, Rio nggak boleh, kamu harus minta sesuatu. Waduh gila ya. Ya udah apa yang bener, minta jas aja. Oke udah minta jas. Ya udah gue dibikin jas waktu itu. Kalau sekarang lagi ini nggak apa, in relationship gitu nggak sih? Kenapa harus mau tahu itu? Faedahnya apa buat 3 juta pendengar lo? Rio Damar itu punya pacar apa enggak? Kalian ada yang lamar nanti enggak ya? Intinya poinnya gini, gue masih mainan Tinder, gue masih mainan Grindr. Jadi kalau mau ngajak ke date, tegur aja. Itu kan jadi salah satu cara yang paling gampang gitu nggak sih sekarang untuk ketemu orang dan lebih aman, iya nggak sih? Antara iya dan tidak. Kalau gampang, sedihnya gampang itu ada nggak enaknya. Easy come easy go. People become very disposal di Grindr atau di Tinder, right? Ya kan? Padahal manusia itu bukan tisu toilet yang bisa lo pakai lo buang. Tapi teknologi membuat manusia jadi seperti itu. Dan we have to aware of that. Dan nggak boleh baper. Banyak kan orang-orang yang baper sama Grindr karena mungkin mereka nggak berjaya gitu. Ya gue juga pun ditolak kok. Maksudnya kayak, ya maksudnya gue nggak ganteng tapi gue juga nggak jelek. Sebenarnya yang menentukan itu profile picture lo kok jujur apa enggak. Sebenarnya sering dibully dan kadang-kadang orang juga suka jahat di Grindr ya. Yang dibully itu yang suka bohong-bohong gitu loh. Yang kadang-kadang gue juga ngebully orang karena dia pakai muka gue untuk profile picture-nya. So far gue di Indonesia kayak baru berapa lama nih, kayak mungkin berapa hari? 2 mingguan kali ya. Tapi gue kayak udah dapet 3 muka Rio Damar gitu di Grindr. Oke. Sebel banget kan. Di 3 kota yang berbeda. Ada beberapa orang yang saya ajak ngobrol juga di Love Buzz gitu. Ada masalah kurang percaya diri pada akhirnya ketika mereka pakai aplikasi gitu. Oke, karena gini, gay culture itu kadang-kadang jadi sangat nugget sih, sangat pop gitu kan. Yang pop itu yang disenengin yang kayak gimana sih? Yang biasanya cowok ganteng, ya kan. Terus ya gitulah. Ini dari itu nggak cuma di ini doang, gay culture doang kok. Perempuan juga banyak kok suka sama mas-mas muscle gitu kan. Yeah. Tapi nggak semua orang Indonesia itu punya akses terhadap informasi tentang body image gitu kali ya. Bahwa lo punya tanggung jawab atau punya validitas untuk menentukan yang ideal buat lo tuh seperti apa. Rio Damar itu badannya nggak kayak Hugh Jackman, but it's okay kok gitu kan. Mungkin Rio Damar waktu umurnya 20 six pack tuh gampang. Sekarang umurnya udah nggak 20 lagi, mungkin agak buncit sedikit gitu kan. Happy nggak lo? Happy kok. As long as you're happy, go with that. Intinya gitu kan. Karena ketika lo nggak happy dengan diri lo akan terus-terusan. Karena gue pernah ada di posisi itu di mana gue nge-gym gila-gilaan, gue pakai PT, gue pakai suplemen, gue kayak atlet gitu kan. Nge-gym tuh udah kayak mau ada olimpiade besok gitu kan. Tapi di saat gue melakukan itu, in the very core of my motivation adalah I hate myself.
myself. I hate myself when I look into the mirror, man. Dan itu motivasi gue untuk tetap harus nge-gym, tetap harus balik lagi latihan, karena di saat gue ngeliat tuh shoulder gue nggak bener nih, terus perut gue nggak bener nih, chest gue nggak bener nih gitu kan. Itu nggak sehat. Jadi sekarang gue kalau misalnya nge-gym dan pakai PT, semua body goals itu jadi targetnya PT gue, bukan punya gue. Gue cuma mau nge-gym karena it makes me happy. Gue senang perasaan setelah nge-gym. Exercise create endorphin, and endorphin makes you happy, right? Sekarang mungkin udah nggak six pack lagi kayak dulu, nggak apa-apa kok. Berarti pada satu titik juga ngerasa ada semacam penolakan gitu juga ya di teman-teman komunitas G katakanlah, karena semua orang sebenarnya semua orang kok di komunitas feminis juga gitu kok, perempuan sama perempuan berantem biasa kan. Ini di LGBT juga perempuan sama perempuan, tapi beda aja castingnya gitu kan. Itu maksudnya adalah berantem itu berantem adalah satu hal yang biasa gitu. Jadi kadang-kadang berantem itu bisa mendewasakan lo atau juga bisa mengkerdilkan lo. Krisis can make you or break you, lo mau yang mana gitu kan. Kalau sekarang nih diskusinya sampai di mana sih kalau kita ngomongin soal komunitas LGBTIQ+ gitu di Indonesia? Ada banyak orang yang kan di sisi lain memperjuangkan paling enggak mereka punya hak yang sama gitu kan. Wah, ini di situ orang pada umumnya gitu ya. Orang pada umumnya berarti nggak umum dong. Anyway, tapi ya gitu. Anak sastra. Sebenarnya permasalahan itu tuh aja kok. Tapi aktornya aja beda. Kalau kata Whitney Houston tuh same script, different cast. Masalahnya sama, tapi orang-orangnya aja beda. LGBT tuh permasalahan itu aja loh. Gak pernah maju gitu berarti. Bukan gak pernah maju bro, tapi yang maju ya udah maju. Tapi kan dari itu mereka akan punya masalah baru lagi gitu kan. Tapi gini, gue itu adalah salah satu orang yang gak malu mengakui bahwa gue suka ke Atlantis. Jadi dulu itu di Kelapa Gading ada Roman Bath, itu gym dan pemandian umum buat cowok, tapi digerebek karena LGBT, pesta seks apalah gitu-gitu kan. Tapi buat gue itu adalah safe zone, area aman. Area aman itu penting. Kenapa? Karena gue biasa, lu kan orang media ya. Media itu ada offline sama ada online dong. Iya dong. Gue online-nya kan melelak tuh, tapi kan gue juga butuh offline-nya dong. Di situ gue bisa ngobrol sama orang-orang LGBT. Lu tuh yang lu takutin apa? Masalah lu apa gitu kan? Karena ngobrol di disco gay club nggak bisa bro. Joget orang nggak ngobrol ya kan? Kalau di Roman Bath ada kolamnya, ada jacuzzinya gitu kan. Kita pakai baju berenang. By the way kita pakai swim pad gitu kan, pakai speedo, nggak telanjang. Mohon dicatat. Ngobrol gitu. Jadi gue tahu. Jadi konten gue relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ketakutannya macam-macam, tergantung tren sih. Ada orang yang ketakutan takut nggak dapat kerja ketika dia coming out. Padahal sebenarnya tergantung perusahaannya sih. Perusahaan-perusahaan bagus itu harusnya menghargai siapapun lo, ya kan? Selama lo nggak ganggu orang lain. Selain berdamai dulu dengan diri dan menerima tadi ya, apa sih yang perlu dipikirin orang kalau dia mau coming out? Kalau misalnya di melela.org itu ada namanya FAQ, frequently asked questions ya. Itu menjawab tentang itu. Yang pertama adalah keselamatan, dan kira-kira lo ngomong kayak gini perlu apa enggak dan gunanya buat apa. Kalau gue sendiri, gue akan menjadi semakin lantang ketika lingkungan gue homofobik. Jadi gue ada grup WhatsApp yang tiba-tiba Allahu Akbar gitu ya ngomongannya, dan ingin merajam umat kaum Nabilus seperti gue gitu ya, dan mereka nggak tahu gue tuh siapa gitu ya. Ya udah, gue juga Allahu Akbar di situ, tapi pakai pelangi. Allahu Akbarnya. Kalau gue gitu, jadi semakin gue dilawan, gue akan semakin lawan balik. Tapi berantem nggak enak bro, ya kan? Punya, dan nggak semua orang punya keberanian semacam itu. Senekat gue, karena emang sekarang dibutuhkannya orang-orang nekat aja gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan gue karena orang nekat aja. Gue nggak takut meninggal. Kalau taruhannya nyawa, gue nggak takut. Karena gue insya Allah gue dosanya banyak, tapi pahala gue juga banyak. Yang menilai gue adalah Tuhan, bukan grupisnya. Bukan Habib siapalah gitu kan, Ustadz siapalah gitu kan. Kemarin juga sempat ada yang cerita gitu ketika dia ngomong ke orang tua diusir gitu. Kalau tadi kita ngomongin safe space, iya di Melela itu juga sebenarnya ada. Jadi kayak lo harus ada, namanya lo bikin planning harus contingency dong. Yang paling kenal nyokap bokap lo siapa sih? Ya anaknya harusnya ya kan. Kira-kira kalau anaknya ngomong kayak gini, bapaknya gimana gitu kan? Ya lo harus tahu kira-kira lo akan diusir. Mendingan lo nggak usah ngomong bro. Mendingan lo kuliah dulu, kerja yang benar, cari gaji, lo cabut dari rumah, lo ngekos gitu kan. Udah financially independent, baru lo ngomong ke bokap nyokap lo. Itu jauh lebih aman daripada lo masih numpang rumah nyokap lo ya kan, kuliah juga masih dibayarin sama beliau, tiba-tiba lo ngomong ma aku banci, nggak bisa gitu kan. Sementara ma bapak lo pengennya lo mainan tentaraan, nggak mainan Barbie nih ya kan, susah gitu. Nyaris ruang yang aman gitu buat teman-teman LGBT. Kalau Rio kan ngomongnya Atlantis ya, itu jadi satu ruang yang aman gitu lah ya untuk berekspresi. Kalau di luar negeri ada shelter dan sebagainya gitu. Ngomong luar negeri, gue punya cerita tentang luar negeri. Karena ya lama tinggal di luar negeri kan? Enggak lama,
Sama mondar-mandir aja kayak setrika. Asik. Tapi tetap orang Indonesia kok, karena hatinya di Indonesia. Asik. Hati yang mana? Hatinya di Indonesia. Orang-orang yang gue sayang semua di Indonesia. Yang di Inggris juga ada yang gue sayang, tapi lebih sayang di Indonesia. Safe space itu nggak cuma LGBT doang, tapi semua orang membutuhkan safe space gitu kan. Di luar negeri misalnya gini, gue itu agak lumayan lebih religius kalau lagi di London. Gue sholatnya lebih 5 waktu. Enaknya gini, karena gue sholat Jumat di London gitu ya. Terus khotibnya tuh cerita tentang apa gitu ya. Terus itu inspiring banget dan membuat gue jauh lebih pintar dan bikin gue penasaran. Jadi abis sholat Jumat gue ke perpustakaan nih di London. Ada beberapa masjid yang khotibnya bagus. Gue kalau sholat Jumat tuh gue bawa catatan bro. Oh wow. Jadi itu nanti key message-nya gue cari ke perpustakaan. Ini ngomong apa sih, dia sebenarnya konteksnya apa sih gitu kan. Di Indonesia ceramah-ceramahnya bukan yang gak bagus, yang bagus juga ada kok gitu kan. Tapi kan masih terpaku pada mana halal mana haram gitu kan. Sebenarnya menentukan halal atau haram lo kok diri kita sendiri gitu kan. Kan yang beragama kita gitu kan. Menurut Rio minum bir itu halal apa haram? Haram. Tapi kalau nggak minum bir lo mati, lo gimana? Di Inggris bir listrik mahal kak. Mau nggak mau saya minum bir aja biar anget. Dan bir murah kan. Tapi kan saya tahu kapan harus berhenti minum bir dan bertanggung jawab gitu kan. Jadi di London itu suka banyak pengajian. Pengajian itu adalah safe space buat orang-orang Indonesia untuk ngomongin tahun ini mau kurban apa dan di mana tanpa disangka lo lagi animal slaughter. Ini nggak maksud gue. Intinya adalah karena kita sama-sama ngerti ini bukan animal slaughter, ini kita mau ibadah, mau kurban gitu kan. Ya you know, jadi ya nggak akan dijudge macam-macam. Nah di Indonesia di Atlantis gue bisa ngomongin Coki Sitohang itu ganteng apa enggak tanpa dinyinyirin sama orang. Kok laki-laki ngomong laki-laki lain sih? Ngerti nggak maksud gue? Ya kan. Joe Taslim tuh ganteng ya. Terus yang kayak you know ya udah emang ganteng mungkin gitu kan. Intinya safe itu memberikan ruang yang bisa bebas dari penghakiman dan kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Karena nggak enak loh pura-pura itu. Nyambung soal ceramah gitu. Yang sering kita dengar gitu. Mungkin kalau laki-laki sering dengar ceramah sholat Jumat kan biasanya ada ceramahnya kan. Nah, ya harusnya pengetahuan agama lo nggak terbatas dari ceramah doang sih. Salah kalau misalnya pengetahuan agama lo cuma dari ini ceramah doang. Tapi sayangnya kan memang kebanyakan gitu ya gitu kan. Nah, isi ceramahnya apalagi kemarin pas kampanye itu kan banyak pesan-pesan yang ada yang bilang full of hate. Alhamdulillah Al-Hidayah masjid-masjidnya bebas tuh kak. Al-Hidayah masjid dari keluarga saya ya nggak ada tuh namanya politik masuk sini. Apalagi yang homofobik ya yang bilang Nabi Lut Abu Bakar LGBT nggak ada tuh harusnya ya. Karena gini pesan-pesan seperti itu membuat orang-orang kayak saya malas ke masjid loh. Karena gue nggak safe ngerasa di masjid gitu kan. Gue ngerasa maaf ya dibunuh katanya gitu kan. Menurut penafsiran hadis gitu kan. Gue nggak bilang hadisnya salah kak. Penafsirannya yang mungkin ngaco. Yang menafsirkan orang-orang juga kan. Karena agama itu membaca tafsir adalah hal yang biasa kok. Ya kan di Indonesia ada Muhammadiyah ada NU gitu kan. Yang kadang-kadang tanggal lebarannya beda gitu kan. Ya nggak apa-apa. Iya soal tafsir itu kan kayaknya kita kalau di sini kan masih by the way gue ngomong kayak gini gue bukan lagi dakwah ya. Gue adalah manusia biasa yang mungkin bisa salah. Tolong dicatat saya bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan nabi, bukan habib, bukan kiai. Kakek saya yang kiai. Saya manusia biasa aja yang kebetulan guru ngajinya macam-macam gitu. Iya, nah itu dia soal tafsir itu kayaknya kebanyakan yang kita baca atau kita dengar kan kayak satu warna semua gitu kan. Karena gini, Indonesia itu senang banget pendekatan agamanya namanya tahili, pernah dengar kan? Itu adalah satu ayat Al-Quran yang diulang-ulang terus-menerus itu mulu. Jadi kayak kita sangat tekstual banget, lo lupa konteks bro. Padahal ketika lo berbicara tentang discourse analisis, telaah wacana, linguistik historis komparatif, ya kan? Konteks itu jauh berperan daripada teks. Gue nggak bilang Al-Quran salah, teks itu salah. Enggak, tapi untuk memahami isi Al-Quran harus juga bisa melihat konteksnya. Nah konteksnya itu dapat dari mana? Dari jurnal ilmiah, penelusuran kebudayaan. Jadi lo ngerti kenapa Sodom dan Gomorrah itu terjadi, mungkin apa gitu kan. Satu hal yang lo harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah benci sama LGBT. Hukuman terhadap LGBT baru ada setelah Nabi meninggal. Kalau memang LGBT itu haram, harus dirajam kalau kata orang-orang yang homofobik itu. Harusnya di zaman Rasul udah ada LGBT yang dihukum. Nggak pernah ada. Ini gue mungkin bisa salah ya, karena gue manusia biasa. Dan sekarang kan udah eranya digital ya. Coba lo Google Mukhanatun deh. Mukhanatun itu transgender. Ngebantu Nabi kok. Ngebantu Nabi dan teman-teman Nabi untuk cari jodoh. Itunya kita sangat mendukung kok prokreasi gitu kan. Orang-orang kayak kita ngebantuin teman-teman yang tanda kutip normal gitu kan. Gue pengen lo bahagia kok gitu kan. Kenapa lo jahatin gue sekarang ya? Coba lo Google deh Mukhanatun. Itu ada jurnal ilmiahnya. Dan gak haram kok baca jurnal ilmiah. Pahala mungkin insya-Allah. Melala nyediain informasi-informasi semacam itu nggak sih? Enggak, karena kita bukan berbasis Islam. Enggak lah, kita tetap Indonesia sekuler. Nggak mau tiba-tiba Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar HTI aja lah, jangan melala. Kita lebih basisnya kemanusiaan. Karena kita percaya bahwa agama itu buat manusia, bukan buat jin, bukan buat malaikat, bukan buat buat manusia. Jadi basisnya kemanusiaan gitu. Tapi melala menyediakan informasi ketika lo bingung harus melala atau enggak. Melala juga menyediakan informasi bagi orang tua. Namanya Parents Guide, sebuah halaman di Melala yang strukturnya tanya jawab dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua
seputar Melela yang sifatnya trivial, tapi itu adalah sebuah permulaan yang cukup karena itu kontennya udah dibaca sama 3 psikolog berlisensi dalam dan luar negeri dan beda generasi sebelum gue publish. Jadi insya Allah bener, maksudnya untuk kebaikan semua orang. Menjawab pertanyaan misalnya gini, anak saya itu suka mainan Barbie, apakah artinya dia jadi LGBT? Anak saya baru Melela, what should I do? Saya menemukan DVD porno laki-laki sama laki-laki secara nggak sengaja di kamar anak saya, what should I do? Should I confront him or not? Dan yang paling penting adalah biasanya orang tua nih nanya, apakah ini salah saya? Jawabannya adalah enggak. Akan menjadi salah ketika Anda berhenti mencintai anak-anak Anda. Ada waktu yang tepat nggak sih buat Melela sebenarnya? Kalau siap aja, siap itu kan secara emosi, secara mungkin finansial gitu kan. Itu kayak lo udah ngebebatin nyokap bokap lo gitu kan. Tapi mungkin ada yang, kalau gue kan modal nekat ya kemarin ya, kayak gue ngajak, ya abis bokap gue bilang anak papa boleh bawa temannya 1 gitu kan, ya gue bawa pacar gue lah, buat orang Jawa mungkin. Dan gue nggak salah karena kakak gue bawa pacarnya, adik gue bawa pacarnya, gue juga bawa pacar gue lah. Ya daripada gue bawa teman gue dan itu akan aneh, teman gue ngapain sih gue di sini gitu kan? Atau teman cewek gue yang harus pura-pura jadi pacar gue gitu yang kayak males banget. Ya udahlah pacar aja. Papa ngajakin makan, kamu mau temenin nggak? Pakai baju apa? Santai aja. Selalu dikenalin ke orang tua ya berarti? Iya, karena gue nggak mau backstreet, gila lo. Backstreet. Gila, umur kita udah nggak. Iyalah gila lo. Lo kira dulu ada istilah sinetron Pondok Indah, suka nonton nggak lo? Backstreet banget kan tuh. Kayak ingat. Sudah ngumpulin banyak cerita coming out orang-orang gitu ya. Yang ngirim terima kasih ya. Dan sebenarnya yang hero mereka loh, bukan saya. Saya cuma menjadikan platform, tapi the heart of the website itself adalah mereka. Jadi terima kasihnya sama mereka, jangan sama saya. Itu biasanya mereka Melela yang ngajakin atau meminta, atau mereka memang voluntary aja ngirim tulisan gitu-gitu? Bisa 2, bisa mereka ngirim atau gue interview. Tapi biasanya kalau interview karena teman gue aja sih. Gue bilang sama mereka, maksudnya gini, gue merasa harus menginterview mereka karena konten mereka penting, karena akan menyelamatkan begitu banyak manusia ya, based on apa yang gue temukan di lapangan ya. Misalnya let's say ada yang takut gak dapat kerjaan, that's why gue ketemu sama waktu itu namanya Henry Manampiring. Gue ketemu sama Mampiring, boleh gak lo nulis buat Melela gitu ya, karena lo kan udah jadi bos nih di kantor lo bisa meyakinkan bos-bos kayak lo yang bisa berpikiran terbuka, tidak mempermasalahkan di rumah lo ngapain selama kerjaan lo bener. Dan kalau memang lo dapat masalah di rumah, mungkin Mampiring bisa bantu ngomong ke mama papanya ketika dia sudah Melela gitu ya, modal nekat katakanlah. Kalau gue ya sekarang ya. Kemudian ternyata orang tuanya nggak nerima. Harus kemana mereka? Biasanya lo harus punya save. Ya itu dia. Melela itu butuh plan, butuh rencana. Karena lo harus punya kontingensi. Jadi kalau misalnya kita marah, lo punya safe space yang lain nih. Misalnya ke rumah sahabat lo, ke rumah tante lo, ke rumah tetangga lo mungkin yang sudah tahu lo tuh gimana dan fine with that. Jadi maksudnya kalau udah tahu kira-kira bokap nyokap lo konservatif, ya lo pertama Melela jangan langsung ke nyokap bokap lo, tapi ke teman lo dulu atau ke tante lo dulu atau ke kakak lo dulu gitu kan. Terus lo minta advice ke mereka, should I tell mom about me because I want to have more authentic relationship with my mom? Tanya dulu ke mereka. Cinta menurut Rio apa? Ya, oh my god. Intinya gini, kalau menurut gue cinta itu orang itu ribut di dunia ini ya, sepanjang sejarah perkembangan manusia peradaban ya, banyak perang besar, dan perang besar itu cuma alasannya 2 kok, bisa disimplify jadi 2 alasan, who's in charge, sama yang kedua, do you love me? Lo lihat sejarahnya Napoleon, perang di Mesir, raja-raja dulu. Jadi cinta adalah sebuah kekuatan yang besar dan harusnya baik ya kan. Cinta itu bisa dipakai hal yang baik, bisa dipakai buat yang jahat atau yang baik. Kalau gue sih menggunakan cinta sebagai hal yang baik ya. Jadi menurut gue cinta itu sesuatu yang bisa membuat lo jadi manusia yang lebih baik. Ketika itu lo udah gak baik, itu bukan cinta menurut gue, itu ego. Itu insecure. Coming out of the closet, yang biasanya dipendekkan jadi coming out, adalah sebuah metafor bagi individu atau orang yang kali pertama membuka diri mengenai identitas dirinya, tepatnya orientasi seksual atau identitas gendernya. Dalam bahasa Indonesia memang ada kata melela yang jadi padanan coming out. Di dalam kamus, melela artinya bermain, seperti menari-nari, memainkan tangan, bisa juga memperagakan diri atau bertingkah. Sementara, kalau dalam karya sastra, Pramudia Anantatur menggunakan kata melela dalam novel Bukan Pasar Malam yang kali pertama terbit pada 1951. Melela dimaknai menunjukkan diri dengan cara yang elok. Melela memang gak ada rumus bakunya. Tiap orang berhak menentukan waktu dan caranya masing-masing. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.